silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Jawa Timur beserta Ibu Haja Nina Soekarwo, seluruh Kiai Khos Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum BPP HIPMI, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya, rahmat serta ridhonya. Hari ini kita bersama mengikuti pembukaan peresmian HIPMI Pesantren Trainer dan Umat serta penyerahan sertifikat wakaf. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Qori Ilham Billah, yang akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 102 sampai 104. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله وآله الأطهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, berikutnya kita ikuti laporan pengurus Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah yang sekaligus sebagai ketua panitia. Kepada yang terhormat Bapak Mufti Anam, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Selama berminggu-minggu saya susah tidur Pak. Alhamdulillah berkat takdir dari Allah Subhanahu wa taala Bapak bisa hadir bersama para kiai, para santri untuk menghadiri peluncuran program IMI Pesantren Trainer. Yang terhormat
Kakanda Ketua Umum BPB HIPMI, Kanda Bahlil Hadalia, Pak Presiden, kegiatan ini kami tidak boleh mengakomodir bantuan dalam bentuk apapun dari pihak luar. Karena Ketum Bahlil bilang ini merupakan media pencucian dosa-dosa beliau selama berhipmi. Nah, tapi saya tidak berani bertanya, Pak, sebesar apa dosa beliau sehingga beliau bersemangat untuk mewakafkan waktu, tenaga, dan materinya untuk kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo, terima kasih Pak D. Pak Presiden, Pak Gubernur sering mengajak teman-teman HIPMI untuk bisnis matching ke luar negeri untuk meningkatkan value-value terhadap usahanya. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, senior kami, abang kami, Bang Enggar Tiasto Lukito. Pak Presiden, salah satu program dari HIPMI Pesantren Planner ini adalah Ummart, sebuah retail modern di dalam pesantren. Awalnya Ummart ini hanya kami dirikan di salah satu pesantren, yaitu di pesantren sini sebagai pilot project. Tapi setelah kami menghadap ke Pak Enggar Tiasto Lukito untuk mengundang beliau untuk menjadi pembicara di acara ini, beliau melarang kami untuk membuat di 10 sekaligus Pak Presiden. Dan akhirnya atas support dari beliau, atas asisten dari beliau untuk mengkolaborasikan kami dengan teman-teman retail modern, dengan Aprindo, dengan Paroy, dan Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Sehingga pada hari ini Pak Presiden akan di launching 10 Ummart sekaligus di seluruh Jawa Timur. Terima kasih Pak Enggar. Dan sebulan ini Pak Presiden kami merasa seperti orang penting Pak, karena hampir setiap minggu sekali kita berangkat ke Jakarta diundang Pak Enggar untuk rapat di kantornya. Terima kasih Pak Enggar. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian, abang kami, senior kami, Bang Erlangga Hartanto, semoga kami Pak ke depan juga bisa menjadi orang penting di kantor Bapak. Terima kasih Pak. Pak Pramono Anung, terima kasih Pak. Mohon maaf kami sering mengganggu WA Bapak, karena kami yakin memang ini bagian dari upaya-upaya Bapak untuk mensejahterakan pesantren. Kepada para kiai, para masyayikh, khususon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Idris Hamid, terima kasih banyak Kiai atas supportnya yang luar biasa sehingga dapat terlaksana kegiatan ini. Raptor HIPMI, Ketua Umum BPB Jawa Timur, Ketua-Ketua DPC HIPMI, dan tak terlupa Ketua Dewan Pembina HIPMI Jawa Timur, Bang Giri Bayu Kusuma, Bang Yoke Chandra Katon, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu dalam kesempatan siang hari ini. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat serta hidayahnya kita semua dapat hadir untuk menghadiri launching dan peresmian HIPMI Pesantren Planner pada siang hari ini yang digagas oleh kawan-kawan HIPMI dan mendapat dukungan luar biasa dari Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Perdagangan dan seluruh jajarannya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke era yang terang benderang dengan iman dan Islam. Bapak Presiden yang kami hormati, hal pertama yang ingin kami sampaikan, kami para pengusaha di daerah sangat senang dengan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus bergerak maju. Walaupun tentu masih ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan program HIPMI Pesantren Planner yang digagas oleh Ketua Umum HIPMI Bahlil Hadalia dan seluruh jajarannya. Yang pertama Pak Presiden, di Indonesia ada 30.000 pesantren dengan 5 juta santri dan 10 juta umat. Sehingga ke depan pesantren dalam sejarahnya merupakan bagian entitas yang mampu menggerakkan perekonomian bukan hanya dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya ke depan HIPMI terus berikhtiar agar pesantren dapat menjadi bagian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat bukan hanya di desa-desa tapi di seluruh Indonesia pada umumnya. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, dalam program HIPMI Pesantren Planner ini ada beberapa hal yang kami kerjakan. Yang pertama adalah kami memberikan pelatihan, kami memberikan mentoring terhadap santri-santri di pesantren pilot project selama 3 bulan berturut-turut untuk menebarkan kewirausahaan terhadap santri-santri yang ada di pesantren tersebut. Kemudian 1 bulan berikutnya, kami akan mengajari santri-santri terpilih, yaitu 100 santri di masing-masing pesantren, untuk membuat bisnis plan. Untuk kemudian bisnis plan tersebut akan kami pilih 3 terbaik untuk berikan kami permodalan agar usahanya, agar bisnis plan-nya tersebut, agar rancangan bisnisnya tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pak Presiden, kami juga punya program Ummart, yaitu retail modern yang ada di pesantren. Kenapa kami membuat Ummart Pak Presiden? Di pesantren selama ini sudah ada toko-toko, sudah ada warung-warung, sudah ada koperasi-koperasi. Tapi selama ini koperasi-koperasi warung-warung yang ada di pesantren tidak mampu berkompetisi dengan retail-retail modern yang ada. Maka berkat
inisiasi dari Ketua Umum Bahlil, dari teman-teman HIPMI, dari Bapak Menteri Enggar Liasto Lukito, maka HIPMI bersinergi dengan Aprindo, dengan Pak Roy, dengan anggotanya beliau untuk kemudian dapat mengembangkan Ummart ini menjadi retail modern di pesantren untuk kemudian dapat berkompetisi dengan teman-teman retail modern yang ada. Kemudian Pak Presiden, dalam hal ini juga manfaat dari Ummart ini merupakan jadi inkubator bisnis bagi teman-teman santri, karena setiap bulan, setiap 3 bulan sekali, pengurus dari Ummart di masing pesantren akan kami rolling Pak Presiden, dari satu pengurus, dari satu kelompok santri ke kelompok santri yang lainnya, agar kemudian para santri-santri ini Pak Presiden, ketika pulang ke daerahnya, ke depan tidak hanya menjadi seorang ustadz, tidak hanya menjadi seorang kiai, tapi mereka bisa menjadi seorang ustadz trainer, bisa menjadi seorang kiai trainer, bisa menjadi seorang pengusaha, untuk kemudian mereka dapat menggerakkan perekonomian yang ada di desanya masing-masing. Kemudian Pak Presiden, di pesantren yang ada umatnya ini ke depan, para wali santri tidak boleh lagi memberikan uangnya secara tunai kepada santrinya, kepada anak-anaknya, agar kemudian apa uang yang diberikan oleh orang tuanya tersebut dapat di-tracking, agar kemudian dapat dibelanjakan menjadi sesuatu yang halal, sesuatu yang sehat, sesuatu yang produktif, misalnya buku dan sebagainya, dan juga untuk memproteksi para santri terhadap keterjangkauan narkoba dan hal-hal yang tidak produktif lainnya. Itulah Bapak Presiden beberapa hal yang akan kami lakukan melalui Ummart ini. Mohon doanya Pak Presiden agar ke depan ini dapat bisa berjalan di seluruh pesantren. Target kami bersama Pak Enggar dan juga Ketua Umum Bahlil pada akhir tahun ini akan berdiri 1000 Ummart di seluruh Jawa Timur. Terakhir Pak Presiden, kami perlu laporkan bahwa undangan di sini ada 2000 kiai, 7000 santri. Mohon maaf Pak Presiden, karena kami tidak bisa menolak orang-orang yang kita undang, karena di tempat ini sudah terbatas, maka kami tempatkan di masjid-masjid, di tenda-tenda di sebelah, di aula-aula, di kamar-kamar santri, karena di tempat ini menurut Pas Pampres sudah tidak mencukupi untuk ditempatin semua orang yang hadir. Itulah Pak Presiden animo dari masyarakat Jawa Timur, dari para santri, dari para kiai. Ini adalah wujud dan kepedulian mereka, wujud dari kebangkitan para kiai, para ustadz, dan kesadaran para santri, para ustadz untuk mengembangkan kewirausahaan dan entrepreneur di pesantren dan desa-desa. Itulah Pak Presiden sedikit banyak ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Umum BPP HIPMI kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara. Para kiai, hadirin yang berbahagia, izin kami menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Presiden pada sore hari ini adalah sebagai bentuk kecintaan Bapak Presiden kepada pesantren, para kiai dan para ulama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Dan itu dapat dibuktikan satu-satunya presiden yang bisa membuat hari santri pada tanggal 20 Oktober adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Kabinet Kerja, ada Bang Enggar. Bang, makasih banyak, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Muhammad Lutfi. Itu luar biasa sekali Pak Presiden, kami laporkan tidak akan mungkin program ini terlaksana kalau tanpa arahan, bimbingan dan Bang Enggar, karena beliau seniority begitu, ada kewajiban moralitas kelihatannya. Pak Menseskap, Bang Pramono, makasih banyak. Bang Airlangga, Menteri Perindustrian yang sekaligus juga lah Ketua Golkar. Pak Menteri PU, kemudian abang-abang menteri yang lain, mohon maaf saya tidak bisa satu persatu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Kiai Idrus dengan seluruh para kiai dan ulama se-Jawa Timur. Yang saya hormati Pak Ade Karwo, Gubernur Jawa Timur. Pak Ade, makasih banyak Pak Ade. Setiap saya ke Jawa Timur selalu saya diajak Pak Ade makan di rumah, makasih banyak. Gratis pula. Jadi kalau ibu tidak hargai Pak Ade, kita yang salah itu. Yang saya hormati teman-teman pengurus HIPMI seluruh Indonesia yang sempat hadir,
undangan, hadirin, adik-adik saya santri yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam suasana sehat walafiat dengan penuh rasa kekeluargaan. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari alam kegelapan menuju alam terang beneran. Bapak Presiden, para kiai ulama yang saya muliakan, peran para kiai, para ulama dan para santri dalam merebut kemerdekaan, dalam mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan tidak perlu diragukan di bangsa ini. Kalaulah boleh saya ingin mengatakan bahwa penyumbang terbesar saham keberadaan bangsa ini ada pada umat Islam yang dipelopori oleh para kiai, ulama dan para santri. Sejarah memang mencatat ini dan ini tidak bisa kita abaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kami yang lain sebangsa dan setanah air. Pada perspektif itulah kemudian institusi pendidikan yang disebut dengan pesantren hadir atas dasar inisiasi para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberikan kontribusi pembangunan kepada bangsa dan negara. Lewat kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bahwa pesantren sekarang kami tidak bisa menaifkan bahwa masih banyak pesantren yang memang lagi fokus untuk pendidikan dan pendidikannya itu di bidang agama. Seiring waktu berjalan, tidak sedikit juga pesantren yang sudah mulai melakukan evolusi dalam rangka mengembangkan ekonomi. Karena saya ingat betul bahwa Presiden Rasulullah dalam menjalankan syiar Islam selalu dengan cara-cara yang dagang. Dan menurut para guru agama saya dulu, ketika saya pesantren, tapi pesantren saya tidak pesantren penuh Pak, pesantren kilat aja. Kalau ada 10 pintu rezeki, 9 itu didagang. Satunya itu di yang lain, mungkin sebagian di menteri, mungkin sebagian di Pak Presiden, dan abang-abang yang lain. Kemudian, kalau yang punya titel mabrur itu cuma 2. Haji mabrur dan pengusaha mabrur. Tidak dibilang politisi mabrur, mohon maaf. Ini kalau saya salah mohon maaf, tolong dikoreksi. Terkait dengan hal tersebut, kami ingin mengatakan kehadiran HIPMI di pesantren merupakan tindak lanjut dari program HIPMI yang mana pada tahun 2016 telah kita melaksanakan apa yang disebut dengan HIPMI Go to Campus. Kemudian tahun 2017 kita melaksanakan namanya HIPMI Go to School. Dan sekarang kita membuat namanya HIPMI Go to Pesantren. Jujur saya mengatakan bahwa program HIPMI ini atas arahan bimbingan Bapak Presiden dalam rangka mendorong tumbuhnya jumlah pengusaha baru. Karena Bapak Presiden tahu betul bagaimana menggairahkan itu sebagai senior HIPMI. Bapak Presiden hadirin yang kami muliakan, apa yang disampaikan oleh saudara saya, Ketua Umum Mufti Anam tadi sudah sangatlah luar biasa. Karena jujur ide original dari pesantren HIPMI Go to Pesantren adalah adinda saya, adinda Mufti Anam. Ini Bapak Presiden luar biasa sekali. Saya bangga Pak Kiai punya adik seperti dia. Insya Allah saya berdoa suatu saat menggantikan saya jadi ketua umum. Kira-kira begitu. Terkait dengan hal tersebut, izinkan kami Bapak Presiden untuk menyampaikan tentang persoalan ekonomi dari hasil kajian HIPMI. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 kita akui bahwa 5,07%. Sementara apa yang dicanangkan oleh pemerintah pada 2018 kurang lebih sekitar 5,4% dengan target realisasi belanja kurang lebih sekitar 2.217 triliun. Di mana 1.619 triliun ditumpukan kepada persoalan pajak. Hampir 76% dari total belanja negara di sektor pajak. Dan pajak yang paling terbesar adalah pajak pengusaha. Bapak Presiden ingin kami menyampaikan bahwa kami juga pengusaha adalah karyawan negara. Satu perusahaan yang lahir itu sama dengan saham negara 35%. Bagaimana cara hitungnya? 25% adalah pajak badan, kemudian 10% adalah PPN, kemudian kita bagi dividen pun kita masih dikenakan 10% dan PPh pasal 21. Terkait dengan hal itu kami berpikir dan berpendapat mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja Bapak Presiden dalam mendatangkan investasi ke dalam negeri kita. Namun dalam kajian dengan tidak mengurangi rasa hormat kami yang tulus dari dalam hati, kami menyampaikan Bapak Presiden, kiranya investasi yang masuk itu bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya investor. Kami tidak
tidak mengusir atau tidak setuju terhadap investasi. Kami sangat setuju Bapak Presiden, karena itu maju menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu terlihat dalam pertumbuhan ekonomi 5,07% pada 2017, 60%-nya disumbangsi dari sektor konsumsi. Nah, kalau kita bicara konsumsi itu kita bicara daya beli. Kalau kita bicara daya beli itu terkait dengan lapangan pekerjaan dan kepastian pendapatan. Saya pikir hanya itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya ingat betul di zaman Rasulullah ketika dia melakukan proses perdagangan, yang pertama dilakukan itu adalah membangun infrastruktur. Membangun sumur di Madinah, membangun jalan, kemudian membangun pasar. Itu zaman dulu. Jadi apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintahan Jokowi JK di dalam kabinet kerja dengan membangun infrastruktur, ini merupakan sebuah langkah tepat yang pernah dilakukan oleh sahabat zaman Rasulullah. Tidak ada sebuah pertumbuhan ekonomi di bangsa manapun kalau yang tidak diawali dengan persoalan infrastruktur. Infrastrukturlah kunci untuk membuka pemerataan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri PU. Pak Menteri, kalau provinsi lain sudah menolak pembangunan infrastruktur, di Papua masih membutuhkan Pak Menteri, agar bisa membangun daerah saya bisa cepat begitu kira-kira. Akhir saya lupa tadi ada Abang Latif, makasih banyak Bang kehadirannya, Menteri di saat zaman Orde Baru. Saya pikir hanya itu perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf, kami mohon dengan segala kerendahan Bapak Presiden sebagai senior kami, abang kami, orang tua kami, untuk memberikan arahan dan sekaligus dapat meresmikan Umar dan HIPMI Pesantren Planner. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan sertifikat wakaf oleh Presiden Republik Indonesia kepada 12 orang perwakilan penerima, dan dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia dan video conference dengan 8 pondok pesantren, yang kemudian akan diikuti dengan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian HIPMI Pesantren Planner dan Umar. Kami mohon kepada 12 orang perwakilan penerima wakaf untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk berkenan naik ke atas panggung dan menyerahkan sertifikat wakaf. Dan kami mohon untuk berkenan mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 1. Yayasan Bait Al-Hikmah Kota Pasuruan. 2. Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kabupaten Gresik. 3. Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Kabupaten Ponorogo. 4. Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum, Kabupaten Jogja. 5. Yayasan Mambaul Ulum Kerang Sukosari Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. 6. Hasan Basri, Kabupaten Lumajang. 7. Mahmud, Kabupaten Malang. 8. Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Kabupaten Kediri. 9. Malik, Kabupaten Bojonegoro. 10. Haji Husnul, Kabupaten Madiun. 11. Persyarikatan Muhammadiyah, Kota Batu. 12. Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Kabupaten Lamongan. Dan kami persilahkan kembali kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Agraria, Tata Ruang, Kepala Bidang
Pertanahan Nasional serta 12 orang perwakilan penerima sertifikat untuk kembali ke tempat. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia para ulama, para kiai, wabil khusus pimpinan pesantren Bait Al-Hakim, Bait Al-Hikmah. Mohon maaf, di sini ditulis seperti itu, jadi saya baca saja tadi. Karena terlalu banyak pondok pesantren yang saya masuki sehingga sering saya keliru. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Saya ulangi, pimpinan pondok pesantren Bapak Kiai Haji Idris Hamid, pimpinan pondok pesantren Bait Al-Hikmah. Namanya manusia kan pasti ada kelirunya. Apalagi presiden kan juga manusia. Jadi ada keliru, ada kurang, mohon dimaafkan. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, pengurus besar PBNU Pusat, beserta seluruh kiai yang hadir. Yang saya hormati para menteri, kabinet kerja, Gubernur Jawa Timur, Bupati, Wali Kota yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI Pusat beserta seluruh jajaran pengurus serta Ketua Umum HIPMI Jawa Timur, Gus Mufti Anan. Ini kalau ketemu saya, Gus Mufti ini kalau ketemu saya, Pak, nanti tanggal 12 Bapak bisa hadir ke Pasuruan tidak? Pertanyaannya itu terus. Ketemu lagi yang ditanya itu lagi, ketemu yang ditanya itu. Iya, insya Allah saya datang. Sudah saya jawab itu masih diulang lagi, ketemu lagi, diulang lagi. Sampai nyantel di pikiran saya 12 Mei ke Pasuruan. Dan seluruh jajaran pengurus HIPMI Jawa Timur, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya terlebih dahulu bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara besar. Negara besar. Sekarang penduduk Indonesia itu 263 juta. Saya ulang, 263 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki.
yang tersebar di 514 kabupaten dan kota serta 34 provinsi yang kita miliki. Kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi, berbeda-beda agama. Kita memiliki 1.100 lebih bahasa daerah. Ini yang sering kita lupa, bahwa bangsa ini bangsa yang besar, tetapi beragam, majemuk, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda tradisi, dan berbeda-beda adat. Coba kita bandingkan. Singapura, saya tanya dubes kita yang ada di Singapura, ada berapa suku di Singapura? 4 suku. Indonesia 714 suku. Saya bertemu dengan Dr. Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan. Ada berapa suku di Afghanistan? Ada 7 suku. Indonesia 714. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia, beragam, berbeda-beda, dan bermacam-macam, tetapi kita tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ingin titip pada pertemuan majelis kali ini, marilah kita bersama-sama merawat, memelihara kesatuan kita, persatuan kita, persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita. Jangan sampai karena kita ini berbeda-beda, utamanya ini saya titip, tahun ini ada 171 pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, dan sebentar lagi juga akan ada pilihan presiden. Saya titip bahwa pesta demokrasi setiap 5 tahun jangan sampai menjadikan kita ini retak dan tidak saling menyapa antar tetangga, antar kawan, antar kampung. Gara-gara pesta demokrasi, gara-gara beda pilihan. Jangan sampai itu terjadi. Biaya sosialnya terlalu mahal. Karena sekali lagi, negara kita ini negara yang sangat majemuk. 714 suku itu adalah jumlah yang sangat besar sekali. Negara lain tadi 4 suku, 7 suku, kita 714 suku. Ini perlu saya ingatkan, karena kita sering lupa bahwa pesta demokrasi itu ada setiap 5 tahun sekali. Ada pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, 5 tahun sekali. Ya pilih pemimpin yang paling baik, dicoblos, setelah itu rukun kembali. Jangan sampai antar tetangga, antar kampung, antar teman, apalagi antar saudara, kita lupa bahwa kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Sering kita lupa. Coba sekarang kita lihat di media sosial, saling mencela, saling mencemooh, saling menjelekan, menfitnah, ujaran kebencian, ujaran kedengkian. Begitu banyaknya sekarang ini di media sosial. Saya mengajak para ulama, para kiai untuk mengajak santri-santrinya, untuk mengajak jamaahnya, untuk mengajak umat bersama-sama memerangi itu. Mari kita ajak umat masyarakat ini berpikiran positif,
berpikir optimis, berprasangka yang baik, penuh dengan pengertian, penuh dengan toleransi. Karena kalau sudah main gawai, main handphone, main smartphone, itu kadang-kadang kita lupa. Yang kedua, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada HIPMI. Khususnya HIPMI Jawa Timur yang telah memulai masuk ke pondok pesantren dengan umatnya, dengan pesantren prenernya. Ini ada sebuah program dalam rangka meningkatkan ekonomi yang dibangun, yang dimulai dari para pengusaha muda kita. Ide-ide seperti ini, gagasan-gagasan seperti ini harus terus kita dorong, kita motivasi, agar tidak hanya jumlahnya tidak 10, tapi semua pesantren yang hampir 30.000 itu semuanya ada umat, semuanya ada. Saya lihat sudah di beberapa pesantren ada umat, ada N-umat, ada lagi nama-nama yang lain. Ini harus terus kita kembangkan. Pemerintah sekarang ini juga baru memulai membangun yang namanya bank wakaf mikro di pondok-pondok pesantren. Memang awal kemarin 20, ini sudah ditambah lagi 20, berarti sudah 40. Dikoreksi lagi, dievaluasi lagi, diperbaiki lagi, dibenahi lagi. Silakan dikenakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Khairul Anam dari kelas 12 SMA Baitul Hikmah. Ya. Panggilannya Anam. Mas Anam, sudah punya bisnis apa? Bisnis lalapan. Bisnis lalapan. Nah, cerita apa tuh bisnis lalapan? Apa yang dijual apa? Ada lele, ayam, tempe ayam. penyet. Jualannya di mana? Di sini waktu ada acara dulu. Jadi jualannya pas di sini, pas ada acara, jualan. Modalnya berapa? Kurang lebih 200. 200.000. Untungnya berapa saat itu? 2 juta. Modal 200.000, untung 2 juta. 1000% ini. Alhamdulillah. Terus kenapa nggak diterusin? Diterusin nggak ini? Diterusin. Sudah enggak. Mana sih untungnya gede kayak gitu nggak diterusin gimana? Banyak kegiatan, Pak. Banyak kegiatan. Ya sebetulnya kegiatan dan usaha ini bisa dibarengkan paralel bersama-sama. Apalagi 200.000 menjadi 2 juta. Nggak ada bisnis yang untungnya 1000%, sekarang nggak ada. Kecuali jualan lalapan dan lele tadi. Kenapa nggak diteruskan? Misalnya buka warung di dekat pondok pesantren. Kenapa nggak diteruskan? Kenapa jualan kemudian terus berhenti itu gimana itu? Kenapa? Faktor kegiatan. Hah? Faktor banyak kegiatan. Faktor banyak kegiatan. Nanti saya mintakan izin ke Pak Kiai, boleh ndak? Mau ndak? Mau. Nanti saya izinkan, saya mintakan izin ke Pak Kiai Idris.
Mau lulus sudah, Pak. Hah? Udah mau lulus. Oh, udah mau lulus. Ya, berarti mau lulus mau apa? Mau kuliah. Mau? Kuliah. Kuliah. Kuliah sambil jualan lalapan. Mau ndak? Insya Allah mau. Kuliah sambil jualan lele dan lalapan. Mau ndak? Insya Allah mau. Kuliahnya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya di mana? Universitas Erlangga. Wah. Nanti kalau sudah diterima di Universitas Erlangga, temuin saya beri modal, udah. Modalnya berapa? Diminta berapa ke saya? Sekarang dihitung langsung. Pengusaha itu harus cepat, cek, sekian Pak, gitu. Mau diminta berapa modalnya untuk mulai usaha? Ya masih belum tahu, Pak. Hah? Masih belum tahu. Masih belum tahu? Ini diberi kesempatan, nggak mengambil kesempatan ya ini, Anam ini. Ya udah, coba nanti dihitung. Hitung kalau yang namanya ngitung ya, ngitung sebuah usaha itu mesti dihitung. Ada business plan, dihitung rencananya apa, kalkulasinya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, untungnya berapa. Dihitung semuanya. Ya. Nanti berikan saya beri modal tadi kan modalnya berapa? 200.000. Saya masih kuat lah memberi itu. Nggak dihitung, nggak apa-apa dihitung berapa, butuhnya berapa nanti saya kelihatannya saya lihat feeling bisnisnya ada ini. Anam, ya, makasih. Baik Bapak, kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan video conference bersama 8 pondok pesantren yang sudah terlihat di layar monitor. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Menyampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dengan Jogja, salah satu mengharapkan bulan tempat ini nanti betul-betul bisa bermanfaat bagi semua pesantren yang ada di Indonesia, khususnya yang ada pondok pesantren. Dan kita berharap bermanfaat nanti wali santri maupun bahkan sekitar Waduh, kurang jelas. Terputus-putus. Kami ulang. Coba yang lain. Halo. Mungkin lebih jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Presiden dari Koperasi Salafiyah Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Bapak Presiden dengan adanya
program dari HIPMI yang berupa umat ini. Umat ini sangat membantu kepada kami pesantren karena sebelumnya pesantren kami ini untuk kebutuhannya dia keluar. Akan tetapi setelah adanya umat, semua kebutuhan santri ini bisa dihandle oleh umat. Harapan kami umat ini bisa berkembang di pesantren-pesantren yang lain. Sekian. Itu sudah mulai berapa hari, berapa tahun, berapa bulan yang lalu? Atau baru? Untuk umat ini masih baru, tapi pertuakan kami ini sudah lebih dari 10 tahun. Ini kalau dari kalkulasi bisnis plan, hitung-hitungannya setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun untungnya berapa? Kalau sebelumnya setiap bulan itu sekitar 5 juta, tapi dengan Omsetnya atau adanya keuntungannya, marginnya, Keuntungannya, 5 juta ya. sebelumnya, tapi setelah adanya umat ini baru belum 1 hari ini untuk pembelian sudah lebih dari 7 juta. Kenapa bisa meningkat seperti itu? Banyak hal. Pertama adalah karena keadaan toko yang sudah berupa retail modern sehingga banyak konsumen-konsumen yang ingin membeli di umat kami. Juga selain manajemennya baik, apakah harganya lebih murah dibanding apa? Masih bisa lebih murah dengan retail-retail yang lain. Di samping harga biasa, kami juga menyediakan harga kulakan yang itu sangat-sangat murah. Berarti selain menjual langsung juga dipakai untuk kulakan, grosir gitu. Iya, Bapak. Apa yang ingin diusulkan atau disarankan? Kami umat ini supaya bisa berkembang, kami akan bekerja sama dengan Transmart, kemudian kami mendapatkan pelatihan, bimbingan, dan juga stok barang dari Transmart. Harapan kami, semua pesantren-pesantren di seluruh Indonesia bisa meniru